Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eta Sukma Bakti, mahasiswa Stikes Mitra Adiguna Palembang, program studi ekstensi semester 5 dengan dosen pembimbing Ibu Ani Safriyati, SKEP Nurse MKEP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi saya dengan judul ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan. Sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Penyebab terjadinya ISPA disebabkan oleh virus, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya, tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Di sini ada beberapa jenis virus yang sering menyebabkan ISPA. Yang pertama rhinovirus, kedua respiratory syncytial virus, kemudian adenovirus, parainfluenza virus, virus influenza, dan virus corona. Penyebab ISPA adalah infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan. Walaupun lebih sering disebabkan oleh virus infeksi, ada beberapa jenis bakteri yang juga bisa menyebabkan ISPA, yaitu yang pertama Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheria, Mycoplasma pneumonia, dan Chlamydia. ISPA dapat menyerang seluruh saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA adalah common cold, sinusitis, radang tenggorokan akut, laringitis akut, pneumonia, dan COVID-19. Penularan virus dan bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Selain kontak langsung dengan percikan liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi atau berjabat tangan dengan penderita. Di sini ada beberapa komplikasi orang yang lebih rentan tertular ISPA. Itu yang pertama, anak-anak dan lansia. Kenapa? Karena di sini anak-anak dan lansia itu sistem imunnya sudah sangat kecil. Jadi adanya virus dan bakteri itu sangat mudah masuk ke dalam anak-anak dan orang lansia. Kemudian orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, ini sama seperti halnya pada penjelasan yang pertama anak dan lansia. Ini tergantung sistem kekebalan tubuh juga, karena kalau sistem imunnya lagi lemah, ya virus dan bakteri akan cepat dengan segera masuk. Kemudian yang ketiga, penderita gangguan jantung dan paru-paru. Di sini ada penderita penyakit bawaan seperti jantung dan paru-paru, itu sangat mudah terserang ISPA. Yang terakhir itu perokok aktif. Gejala ISPA. Gejala dari infeksi saluran pernapasan akut berlangsung antara 1 sampai 2 minggu. Sebagian besar penderita akan mengalami perbaikan gejala setelah minggu pertama. Gejala tersebut yang pertama batuk, bersin, pilek, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sesak napas, demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Pengobatan ISPA. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ISPA paling sering disebabkan oleh virus, sehingga akan sembuh dengan sendirinya tanpa perlu penanganan khusus. Beberapa tindakan untuk meredakan gejala dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Yang pertama, memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengencerkan dahak, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Kalau bisa juga di sini air putihnya yang hangat. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi minuman lemon hangat atau madu untuk membantu meredakan batuk. Kemudian berkumur dengan air hangat yang diberi garam jika mengalami sakit tenggorokan. Kemudian menghirup uap dari semangkuk air panas yang telah dicampur dengan minyak kayu putih atau mentol untuk meredakan hidungnya yang tersumbat. Kemudian memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur dengan menggunakan bantal tambahan untuk melancarkan pernapasan. Komplikasi ISPA. Jika infeksi terjadi di paru-paru dan tidak ditangani dengan baik, dapat terjadi komplikasi yang serius dan dapat berakibat fatal. Komplikasi yang sering terjadi akibat ISPA adalah gagal napas, akibat paru-paru berhenti berfungsi, peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah, serta gagal jantung. Pencegahannya, di sini pencegahan ISPA, yang pertama tindakan pencegahan utama ISPA,
menerapkan beberapa perilaku hidup bersih dan sehat. Antara lain, yang pertama cuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Kemudian hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata, untuk menghindari penurunan virus dan bakteri. Kemudian gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Di sini penggunaan tisu kalau bisa setelah bersin, digunakan pada saat bersin, itu tisunya langsung dibuang, jangan dipakai berulang. Kemudian perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin, terutama vitamin C, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian olahraga secara teratur. Kemudian bagi yang perokok, disarankan untuk berhenti merokok atau dikurangin. Kemudian lakukan vaksinasi, baik vaksin MMR, influenza, atau pneumonia. Diskusikan dengan dokter mengenai keperluan, manfaat, dan risiko dari vaksinasi ini. Terima kasih. Itulah dia penjelasan patofisiologi tentang ISPA dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.